pasti kompetitif. Tapi punya sosok yang memang tabungan atau investasi elektabilitasnya itu cukup memadai dari Gerindra untuk Jakarta. Ya pasti Gerindra. Ya kalau orangnya nggak saya buka sekarang, tapi gambarannya ya, dia mungkin sekarang ada di DPR, ya, kemudian anak muda, ya, mungkin di bawah 55 tahun lah, di 40 tahun, di bawah 40 lah, 40 tahun sedikit lah, udah sedikit, ya kan, ada juga. Ya. Ini udah disebut dengan spill. Macam-macam lah ya, 2-3 orang sih kalau menurut saya ada, gitu kan ya, dan itu kalau saya kemarin kan halal bihalal keliling 10 kecamatan di Jakarta Timur. Banyak juga aspirasi ke yang saya sebut tadi gitu kan. Oh, ini aja nih. Orangnya good looking dan lain sebagainya, bagus, pintar, walaupun bukan dapil Jakarta. Tapi dia anak Jakarta gitu kan. Nah, itu ada juga. Tapi tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra ini mendukung kader partai lain. Tidak menutup kemungkinan Kader partai lain untuk calon gubernurnya. Iya, apakah Artinya wakil gubernurnya mungkin dari Gerindra gitu. Iya, begitu juga gitu loh. Calon wakil gubernurnya juga tidak menutup kemungkinan kami mendukung calon gubernur, wakil gubernur dari partai lain. Oke. Ya, itu masih terbuka semua. Jadi peluang masih terbuka ya. Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau melihat kan nama-namanya sudah muncul ke publik begitu ya, Ridwan Kamil, bahkan Anies Baswedan versus Ahok kabarnya, kemudian juga Andika Perkasa dan lain sebagainya. Sebenarnya Bu Sri Mulyani, Bu Risma. Ini kira-kira siapa sih yang paling berpeluang nantinya dipilih-pilih oleh partai politik untuk maju dalam pilgub? Iya, pertama begini Mbak Rati, kalau saya ingatkan lagi, belum ada survei loh ya seperti iya. Karena gini, Pentingnya harusnya ada survei dulu ya. kalau dari nama-nama santer yang tadi masuk dalam radar ya, itu kan memang nama-nama yang populis selama ini, termasuk Ridwan Kamil, kemudian Bu Risma, udah lama nama-nama ini, Bu Sri Mulyani, termasuk misalnya ada kadernya Rapid, Calon welcome. Makan dulu. Dan Gerindra. Ara juga kabarnya. Iya, ada Ara dan seterusnya, termasuk nama-nama seperti Bu Airin ya, dan banyak nama-nama yang sudah mulai muncul. Nah, pertanyaannya apakah mereka akan menjadi lawan tanding yang cukup sebanding untuk melawan kalau misalnya Pak Anies maju? Kan ada dua mazhab sekarang pendekatan masyarakat. Mazhab pertama mengatakan masyarakat Pak Anies nggak mungkin turun level, artinya dia sudah terlanjur ke nasional, artinya akan turun lagi ke DKI gitu. Artinya lapangan akan datar. Nah, peluang yang nama-nama tadi kansnya makin besar. Ya, kalau nggak maju Kalau nggak maju. Tapi ada juga mazhab yang kedua, Pak Anies ini harus maju. Karena apa? Harus ada punya panggung supaya lampunya nggak redup. Apalagi sebagai gubernur, tentu dia punya program, dia tetap akan, walaupun ini DKJ ya, bukan lagi DKI, masih berkilau tapi bercahaya. Tetap di sini kan jadi seksi, karena ini DKI ini santer sebagai epicentrum etalase politik nasional. Tetap saja media di sini menyorot, ekonomi tetap artinya kalau Pak Anies masih punya panggung, punya program, disorot oleh media, tentu dia akan tetap menjaga ritme popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitasnya. Tapi kemudian ada juga apa yang disampaikan Nasdem misalnya, tetap Anies nomor 1, tapi kalau Anies enggak, ada sudah disiapkan yang lain. Jadi ini nama-nama seperti ini akan muncul. Yang ketiga adalah, kalau dalam proporsinya Pak Anies, kekuatan Pak Anies itu memang sudah di atas 50%. Dia sudah hampir 60, elektabilitasnya ya, bukan kepuasan ya. Kalau kepuasan udah 80-70%. Nah artinya, kalau Anies maju, simulasi pertama ketika Anies maju, mungkin agak bersusah payah partai untuk menyiapkan lawan tanding yang selevel melawan Anies. Kalau Ahok katanya Anies versus Ahok? Bisa juga, itu juga menjadi simulasi kan. Apakah kedua ini akan bertarung kembali atau akan berpasangan? Karena ada dua kemungkinan simulasi. Tetapi banyak juga mengatakan ini bagus untuk Indonesia ke depan. Tapi ada juga ini terlalu berat effortnya untuk identitas, terlalu berat masalah lalu. Takutnya terulang lagi ya. Nah ini yang terulang lagi nggak mau. Nah persoalannya untuk DKI Jakarta, saya mencermati dari fenomena-fenomena yang ada ini mirip dengan Jawa Timur yang namanya Ibu Khofifah. Ketika Pak Anies maju, partai-partai menurut dugaan saya akan lebih banyak mukbang. Jadi partai akan mengusungkan nama, menyodorkan 3 nama sebagai wakil gubernurnya Anies, bukan menjadi lawan tanding untuk menyiapkan lawan tanding yang bisa menyiapkan lawan untuk melawan Anies. Kalau Anies DKI Jakarta itu nanti maju, jadi maju gitu, artinya dia akan menjadi gula ya? Iya, akan merapat. Partai akan merapat, welcome. akan berupaya menyodorkan wakilnya. Nah, tetapi ada juga kemungkinan seperti
apakah betul ada mau partai mengusung Pak Anies? Itu kan juga problematik. Iya. Jangan-jangan nggak ada partai yang mau mengusung kan itu. Tapi kalau ada mengusung, Pak Anies juga mengatakan kalau jadi menteri oke. Tapi kan nggak ada juga sinyal mau jadi menteri. Iya. Kalaupun jadi menteri ada kemungkinan di-reshuffle kan? Tapi kalau jadi kepala daerah nggak mungkin di-reshuffle. Jadi pertimbangan ini makanya saya lihat statementnya Pak Anies sejauh ini belum pernah ada sinyal alarm atau set of politik dia menolak pilkada DKI kan? Belum pernah kan? Itu artinya Maka nanti dia masih punya kans untuk mau maju untuk menjaga ritme panggung dia tadi. Sejauh ini kan beliau nggak punya panggung lagi. Ya. Dia bukan ketua umum partai. Biarkan duduk ya, oke. Iya. Kita juga Nari-nari, dengan makan dulu. Kang Pipin dan juga Bang Gilbert. Kalau Kang Pipin kan melihat PKS ini Mukbang. mau Jakarta ya, mau maju sendiri, mau maju Harus solo, habis mau sekitar bersama 10 menit. Bersama koalisi kan juga bisa. Nanti seperti apa kita akan sambung di segmen berikutnya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah lengkap, sudah hadir semua narasumber. Terima kasih Bapak-Bapak. Sudah kita bisa guyup nih, ya kan? Pagi ini Ya. berbincang. Saya ingin ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, saya mengutip pernyataannya Habibur Rahman, Gerindra. Jadi untuk dia bukan calon gubernur ya? Tar dulu, ya kan? Habibur Rahman ini mengatakan tadi calonnya anak muda. Jadi mungkin di bawah 41 katanya. Dan bisa diambil mungkin dari DPR RI, kata dia begitu. Nah, kalau kemarin Bang Gilbert berbicara, ada nama Sri Mulyani Indrawati, ada nama Tri Risma hari ini, Andika Perkasa. Itu nggak mudah loh Bang Gilbert waktu itu ibaratnya. Ini gimana melihat persaingan? Agak berbeda ya, mungkin ya. Nanti akan dipilih oleh PDIP ya. Untuk Jakarta nih Bang Gilbert. Saya kira itu masalah umur bisa saya untuk kemudian dibuat semacam pembeda. Tapi pembeda buat kita adalah kemampuan, track record. Jakarta itu seperti beberapa kali saya sampaikan, APBD 55 triliun, kita bisa bikin surat air, jembatan tower, keberusun, kekenabun, kenawan. 85 triliun nggak ada apa-apa. Artinya ada masalah manajemen di DKI, masalah 8 bulan tidak ada apa-apa maksudnya? ya, 55 produktif, 85 kurang. Gitu. Sangat mudah dimengerti kan. Kalau 55 bisa jembatan semang, bisa turap air. Yang Anda maksudkan itu adalah 55 zamannya Basuki Cahayapurnama. Nantilah dulu. Kita mau melihat anggarannya dulu. Aja Bang Gilbert. Kita melihat anggaran saja dulu, biar kita fokus. Ya. Ada anggaran yang kita mainkan di situ, bisa berhasil membangun ini dengan anggaran. Muhammad Alfred. Jadi apa juga. Piana, welcome. Artinya kita harus memilih orang yang Masa mampu. terjadi apa-apa Bang? Masih ada beberapa. Saya mau menjawab masalah usia ini. Artinya kita mesti mencari orang yang mampu memenuhi anggaran ini. Kalau enggak, Bob you, welcome. apa kita majukan anak muda tapi nggak bisa kerja? Makanya kita kemudian mencari orang yang bisa kerja. Dari mana taunya? Ya, Masih 8 menit lagi. karena ada Basuki Menteri PUPR. Jika Hadi Mulyo. Jadi bukannya mudah buat PDI Perjuangan mencari kandidat buat DKI. Bininya Iwan, welcome. DKI ini menjadi barometer di Indonesia. Karena dulu sebagai benchmarking, karena dulu waktu periode Jadi DKJ loh, bukan DKI lagi loh. sekarang masih DKI Pak. Ya. Masih DKI kan ini baru berlaku kalau ada PP kan peraturan pemerintah. Ini kan belum masih DKI. Ya. Oh nanti DKJ ya DKJ. Tapi kan Tahapannya sudah sejauh mana Bang? Apakah juga kan kabarnya akan diumumkan pas Rakernas kan? ya Nah, sudah sejauh mana tahapannya dan juga sudah adakah komunikasinya Pak? Ciao, welcome. Lainnya nanti? kalau memang lain sangat memungkinkan dan memang kita nggak mungkin kita buka kartu ini dengan siapa saja. Ya, spill dikit aja Bang. Mungkin dikit aja ya dengan PKS juga kita komunikasi baik kok. Dengan Gerindra juga. Jadi dengan semua kita Dengan PKS komunikasi baik. sangat baik. Tapi barusan bedain 55 sama 85 aja kayak komunikasi akan tidak baik lagi nanti. Oh enggak. Kemarin datang di halal bihalal. Itu masalah angka, masalah angka. iya. Masalah di pemilihan ini kan beda lagi. Karena begini, jangan salah, waktu Jokowi maju di Solo, PDI Perjuangan itu koalisi dengan siapa? PKS. Iya. Jadi bukan hal baru buat Golkar. Waktu Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan dengan siapa? Itu juga dengan PKS. Masih banyak lagi. Saya hanya kasih nama-nama yang Masih cair lah ya komunikasinya. diingat oleh orang, tapi banyak. Oke, Bang Pipin kalau gitu, mungkin nggak melupakan Anies Baswedan untuk pemilihan DKI Jakarta. Nama internal ada 3 yang dijual ya? Ya, sekarang nambah. Halo, Aduh. makan dulu, Riz. Mukbang. Chin, welcome. PKS yang kedua adalah
Permandani Alisera, 7 menit lagi. Teman-teman. Andi Mardani, cuma Timun. beliau berkorban Cin, tidak menjadi tetep. calon. Terima kasih Cin, tetepnya. Kemenangan dan berhasil memenangkan Anies Sandi waktu itu, dan saat ini juga salah satu calon anggota dewan terpilih dengan suara Bom, terbanyak. bom. Beliau adalah ketua DPW DKI Jakarta yang memimpin sukses untuk mengembalikan PKS sebagai pemenang pileg di DKI Jakarta. Yang ketiga, yang keempat, Bantu share Mas bagus sih Fiori, bantu share. dulu Makan dulu, Rus. Makan. seorang namanya Igo Ilham. Jadi Ustaz Igo Ilham ini adalah orang Betawi, keluarga Iya, di sana ya? kemudian punya sejarah yang paham di DKI. Saya kira 2 periode dulu ya, 2004-2014 sebagai anggota DPRD di DKI Jakarta. Dan beliau juga sangat paham tentang kondisi Jakarta. Jadi kami ada 4 itu masih penjaringan di internal. Tapi saya apresiasi pagi ini Bang Ipang ya, buat PKS saja yang pernah menyebutkan nama dia lengkap dengan predikatnya begitu. Jadi perjuangan Gerindra mana? Mas Ardiansyah, bantu tap layar Mas Ardi. Nonton bola tapi offside gitu. Bom, tap Jadi layar bagi bom. kita nama-nama itu memang Mas dari Junaid, bantu tap layar. sudah jarang yang ujung-ujung. Yang Bantu tap layar. hargai, respect terhadap struktur dan kader pengurus dari bawah yang sudah mengusulkan ke atas. Jadi memang Terima jarang kasih. tuh PKS tiba-tiba misalnya DPW PKS mengumumkan si A tapi di bawah tidak ada kurang apa ya. Bantu share teman-teman. Oke, jadi 4 nama itu memang dari kader. Ini dari kader nih. Kita baru ngomong dari kader internal karena bagaimanapun setiap partai politik tentu ingin mengusung kadernya menjadi calon kepala daerah. Makan dulu, Rus. Nah, yang kedua dari eksternal juga masuk nama-nama. Ya tentu Pak Anies Baswedan salah satunya. Yang ketiga, ya kita tidak bisa menafikan bahwa Jakarta maju, kotanya bahagia warganya. Kemarin Pak Anies berhasil memimpin. Kami waktu itu dalam pembahasan memang tidak memasukkan Pak Anies dari bawah itu karena kami berpikirnya Pak Anies ini presiden. Sobat, bantu tap layar. Nasional. Maka waktu itu tidak ada nasional gitu ya. Makomnya nasional. Jadi sehingga Tapi kan karena Mas Ipang masih banyak yang cinta juga sama Pak Anies. betul, kita harus akui itu. Makanya PKS itu harus mendengarkan warga Jakarta. Kira itu sudah hanya kita. Selain Pak Anies ada Pak Sudirman Said misalnya sebagai tokoh yang saat ini juga mulai muncul ya di DKI. Di Jawa Tengah aja sudah mencapai ganggu. Betul. Jadi saya kira memang yang dibutuhkan oleh kita ada 2. Jadi PKS mencari 2 kriteria ini untuk Jakarta. Pertama adalah orang yang memiliki capacity to win, kemampuan untuk menang. Untuk kemampuan untuk menang ini memang akan dilihat siapa yang paling dicintai oleh warganya. Siapa yang punya relawan, siapa yang punya tim, siapa yang punya akseptabilitas. Kira-kira partai lain ada nggak yang bisa? Jadi baik kader dari PKS maupun dari luar dari tokoh seperti Pak Anies atau Pak Sudirman Said, maka kami akan dengarkan kira-kira PKS meskipun kami kanan, tapi Itu welcome. apa yang sudah memilih PKS mayoritas dan kami akan gunakan kepercayaan itu pilkada DKI ya. Kita pastikan insya Allah mudah-mudahan salah satunya kader PKS. Kalau bagi gubernur maupun wakil gubernur. Jadi capacity to win ini memang kita dengarkan, lihat elektabilitas, lihat akseptabilitas. Ya, kira-kira partai-partai lain ikut mendukung tidak? Kalau PKS nggak mau ambil pusing, capresnya Anies, wakilnya Mardhani Alisera kalau gitu. Ya, kan kita juga harus ngobrol sama partai lain. Apakah partai lain setuju nggak dengan Pak Mardhani? Partai lain ini dengan Gerindra kan dicoba aja. Kalau saya ini kan bukan pengambil keputusan. Kalau saya Pak Habibur Rahman, Bisa nggak lihatnya Pak? Penjelasan dari Kang Vito tadi. Biar tadi ya, itu kan domain mereka ya. Ya, itu domain teman-teman ya kan. Mereka punya analisa sendiri. Cuma kalau Rizka udah makan. sepanjang yang saya lihat selama Belum. ini Oh, kenapa belum? ada elemen of surprise. Ingat waktu Pak Jokowi Makan dulu. ya, itu bukan Nggak ada makanan. Apa? Nggak ada makanan. Ya, saya ingatkan di Kartanegara waktu kayak ada semacam Biar abang beli. tes kan, ada yang datang siapa kira-kira ya kan, Apa? Ustaz Haikal datang. Biar abang beliin. Ada siapa datang, ternyata bukan. Ya, beneran dah. Hah? Gocekin. Ini udah masuk ke room Rizka. Sangat ini
educated lah. Nanti abang masuk ke rumah suka, abang kasih modal. Pemahaman politiknya tinggi sekali. Modal apa? Yang baru kalau Gerindra baru tapi pengalaman Baru orang yang di Jakarta ini kan kalau sudah kelamaan juga X. Maksudnya gimana, Mas? Ke rumah Rizka. Ya, terus. Biasanya segala macam pasti Abang kasih jajan. justru yang tokoh baru Itu beli makanan. Eh, kalau WD di TikTok harus di atas Apa? 50. 60 dah. Apa, Riz? cek di DPR anak muda 45 kasus bukan 41, 45 ke bawah. Saya 50 tahun kalau masuk ya kan ya. 45 ke bawah. Cek aja, cek, Itu banyak. cek aja, Mas. Ustadznya apa namanya? Bukan ustadznya Abang main ke rumah Rizka ya? menguasai masalah. Kenapa? Dia kan ada 11 komisi di situ. Kita jalan-jalan makan bakso. Teknis ya di komisi. Fungsi legislasi budget ya, yang untuk bidang Abang traktir. ya kan yang bidang perkotaan ada juga, infrastruktur ada gitu. Dan tiap hari itu kita kalau di rapat, kalau di komisi itu kan bicara hal teknis. Tapi yang saya tangkap nih Bang Radit, kalau itu pengalaman itu tuh kayaknya Abang masuk ke dalam Rizka ya? selanjutnya gitu ya apa? Dengan di legislatif juga melihat yang lebih Apa? kayak Mukbang. beliau di legislatif tentu lebih paham mengerti namanya pelaksanaan tugas di bidang eksekutif. Nggak dengar. Dia awasinya. Mukbang. Di sini mukbang. Ada yang mau ngajak abang mukbang di sini. Saya katakan jika di legislatif Nia Azkia Welcome. bisa Tapi dia masih ya persoalan di eksekutif masuk pula. Oke. Nia Azkia Welcome. Chat aja, cek. Nggak dengar. Suruh. Namun pernyataan beberapa narasumber lainnya tadi ya Bang Ibrahim. Artinya PDIP juga nggak bisa menggunakan yang Menang 14 menit. Udah menang. Apa? untuk lintas fraksi di DPR. Ada yang mau ngajak abang sebelah tadi ada mau ngajak mukbang. Tapi dia nggak habis-habis roti-nya. pendaftaran ke KPU masih menggunakan data Nanti abang masuk ke rumah Rizka ya. Abang kasih jajan. masih bisa. Tapi kalau Ya. Makan dulu. Riz. Makan dulu ya. Nanti ada sakit. Makan dulu. dasar Apa masuk ke rumah Rizka? pengajuan itu adalah pemilu terakhir. Tapi kan kalau belum disahkan itu maksud saya. Nama Pak ya pakai. Nama saya belum dipakai kan. Nama Abang masuk ke rumah Rizka ya. sekarang sebenarnya walaupun kita mampu, tetap dari awal kita sudah berpikir. Karena perempuan itu hanya butuh penghargaan, juga kasih sayang. Panggung di sana, jarang apa sih? Udah kayak pacu nih. Jadi kain-kain Pak Ratin. Iya. Jadi Bang, berarti kemana dong berarti? Sri Mulyani hari ini. Hanya job party saja. Oke. Kalau saya bilang kasih sayang kan agak berat. Tapi sebetulnya begini, dengan pertanyaan saya saja, terus ada semacam kayak dikotomi yang berbeda, atau persepsi yang berbeda antara PKS dengan PDIP, kayaknya nggak akan kelintas ke PKS ya? Sebenarnya Bang Gilbert. Tidak tertutup kemungkinan. Karena kemudian kembali ini platformnya ketemu nggak? Dasar pemikirannya ketemu nggak? Bahwa kita mau membuat Jakarta ini lebih baik. Dasarnya gitu. Kalau kita lihat selama ini PKS selalu berpikir itu kita selalu berpikir. Di bawah Anies Baswedan memimpin Jakarta lebih baik tadi katanya. Itu kita nanti dikotomi lagi tuh kalau begitu. Tapi kalau kita melihat ke depan tentu beda. Karena jangankan kita PKS sendiri tidak nama bawah nama Anies dengan alasan yang kemudian bisa kita terima lah. Tetapi kan kita juga sudah melihat bahwa kemudian kita juga PKS itu sebagai segmen yang berbeda yang justru lebih baik sebenarnya. PDI Perjuangan tidak pernah beririsan dengan PKS segmen
Sehingga kalau ada Pak tadi, Justru saling melengkapi jadinya ya. ya komplementer, saling melengkapi. Oke. Kang Pipin, itu kan tadi bisa juga sebenarnya dengan PKS, tapi kalau PDIP pengennya wanita dan berpengalaman gitu. Nah, itu hanya job, itu hanya job. Berpengalaman sebagai menteri. Nah, ya, job itu. Tapi poinnya Kalau saya penting. PKS akan tetap firm untuk apa namanya gubernurnya atau wakilnya juga masih oke lah. Ya kami akan berhitung ya, karena bagaimanapun tadi dua syarat itu capacity to win dan capacity to govern. Jadi kemampuan untuk menang, kita akan lihat siapa yang berpotensi menang, lebih besarnya siapa, laki-laki atau perempuan. Ya, pertama. Yang kedua adalah kemampuan untuk memerintah, membangun Jakartanya. Jadi kita ingin gini, setiap hajatan politik itu kita tidak menginginkan hanya orang yang populer, punya elektabilitas tinggi, tapi tidak bisa kerja. Ini bahaya. Karena yang saya selalu sebut, yang kita khawatirkan dari proses demokrasi itu apa sih? Defisit demokrasinya ini. Biaya besar, orang fokus, harapan juga besar terhadap pemimpin itu, ternyata tidak bisa kerja. Nah, kita ingin yang pasti-pasti saja. Makanya rekam jejak itu penting, prestasi, kinerja itu penting. Nah, kita akan melihat apakah memang Pak Anies masih diinginkan dan kemudian mitra koalisi kita juga ayo. Apakah juga kemarin kita ketemu dengan PKB juga membahas tentang siapa calon yang akan kita usung. Apakah nanti koalisi perubahan dari nasional itu kita kemarin memang kalah, kemudian kita bisa memenangkan Jakarta, itu juga dalam pembahasan. Termasuk kami wajar lah kalau dari PKS dikendaki salah satu. Lagi di mana, Riz? Lagi di mana? Di luar. Oh, di luar. Kenapa nggak di rumah? Dari PKS, maka kami akan gunakan kesempatan kepercayaan yang diberikan oleh warga Jakarta Sampai kau itu tas di yo meneh yo. menjadi ketua DPRD, semoga gubernur atau wakil gubernur. Saya kira rekam jejak itu penting, Pak. Sangat penting rekam jejak. Kalau misalnya rekam jejak itu kemudian sebelumnya dia udah buruk, tetap dimasukkan. Apakah kemudian kita mau Sama siapa di luar, Riz? Rizka? Apa? Oh, Hal Pro, TT Praja, TT Layar. Terima kasih. Bandung. Jomblo fisabilillah. Subhanallah. Abang Godfin, good food pain boleh? Good food, Makan good foodin. Jadi partai tiga ini tetap menjadi hebat apapun, popularitas, elektabilitasnya, populisme. Tapi kalau nggak diusung partai, partai kok kan tidak. Maka kuncinya sebenarnya apa? Karena tidak partai ini sangat menentukan tiga ini. Itu bunyi apa, Riz? Marielna Luhu, welcome. Itu bunyi apa, Riz? Siapa yang diusung? Jadi artinya selera yang ada itu orang Jakarta, itu ibaratnya variannya itu Apa itu? meraciknya gitu. Tiga partai ini mana yang mau nah pemilih masyarakat dalam konteks demokrasi juga. Oh, Kan mereka memilih apa yang disediakan menunya oleh partai ini. Iya dong. Nah kalau mereka salah meracik menunya, maksudnya kualitasnya tidak apa namanya selera, ya itu kan problematik juga. Titik pentingnya antara selera elit terus dengan DPP itu kan berbeda. Nah itu salahnya berbeda. Ya dari sekian nama tadi ciri-ciri yang ke-10 yang tadi disebutkan, ini selera publik semua nggak? Nah, kalau tadi kita lihat PKS kan mereka mencoba dari bawah. Artinya jangan sampai rumah Rizka dekat mana? Yang mana rumah Rizka? ya enggak ya, karena apa? Kalau nggak sakit, Rumahnya? Hah? Rumah Rizka yang mana? kita memutuskan ada Bolshevikin waktu itu. Rumah Rizka yang mana? Rahasia. Rahasia. Kenapa rahasia? Juga menyerap aspirasi itu, jangan kemudian Tidak apa-apa. itu saya pikir akan mencoba mencari. Mana tahu apa mau main ke sana. Ya kalau nama tadi kan udah ada ciri-ciri tadi ya, orang yang bawah umur 40 tahun. Mari Chris Rosette.
Ya, itu tentu akan diuji kemudian dengan sokap ya. Apa pilihan momen masyarakat, apakah nama tadi bunyi atau tidak? Kenapa nggak di dalam rumah, Riz? Itu psikologis. Hah? Kenapa nggak live di dalam rumah? Jakarta ini pemilihan karena orang Jakarta memilih bukan hanya karena Nggak populis, ada paketan. itu tidak semata Apa? lapangan pekerjaan, tapi bagaimana mengatasi Nggak ada kuota. dampaknya. Oh, itu pakai wifi. Dan bukan pemilih Di psikologis. situ tetangga. Oh, tetangga. Kalau good looking itu sosiologis. Jadi ini karena faktor misalnya kalau fotonya lucu aja menarik ya, mau suara juga. Nah, dia karena lucu aja. Tidak pertimbangan kompetensi. Kita enggak. Nah, artinya hati-hati dengan pemilih Jakarta. Dia pemilih yang termasuk agak unik ya. Dia tidak punya kebutuhan sembako atau organnya jauh kebutuhan daripada itu. Singkat deh. Nah, terakhir PDIP sama PKS. Secara mereka sebuah ideologisnya, spektrum itu memang kaki kiri jauh. Tetapi pernah mereka bekerja sama dan berhasil. Nah, artinya kalau ini disatukan, itu kan belum terkenal. Selesaikan dulu sejarah yang masa lalunya itu selesai dulu. Nah, jangan sampai ini baru awalnya dulu dari 585 disebutin lagi dan itu. Ya, artinya menurut saya di dalam pilkada itu blok koalisi dan koalisi itu dibantu 3 hal. Pertama adalah kesamaan ideologi. Yang kedua adalah program. Yang ketiga adalah official thinking. Bagi-bagi kekuatan dan menang dan Orang turun. Aku Manowo. Welcome. Tapi yang jelas Mana kerjanya? Masih live, masih match, masih marriage. Putri, welcome. Mak, tetap layar rek. tantangan terus dengan selera apa namanya? Inang, bro. Ya kan. Masih. Itu requirement-nya apa? Makan dulu aja, dulu, Riz. Makan dulu. Kemampuannya seperti apa, track record seperti apa, ya. Lalu juga bisa diterima di publik atau tidak, macam-macam lah itu. Baik, Nasron. Oke. memang kesulitan di politik kita tahu ada kebijakan kebijakan lainnya, tapi kemudian kalau bicara di pasaran ada tarik menarik itu, dan kita meyakini itu dialami oleh semua partai. Ya. Hanya masalahnya sekarang apakah kita ingin menyodorkan calon yang Oh, kresek. Andi, sing kok. atau kemudian kita mau Sing kok ngarep iku sampe turu-turu kok warung. ini pertanyaan yang ya, kalau pengen dia selalu ini pernah Riz, kamu udah berkeluarga belum? sekarang porsinya mana yang lebih gede? Apa negarawan? Jangan melihat itu ya. Kalau abang mau Kenapa Kalau nu bisa abang- tuh nanta YouTube kan? apa, Riz? Riz. Rizka. Bagi kita berikanlah semoga tidak ada lagi politisasi bansos dan politisasi apa. Piana, setia sekali guys. Stay di sini. Jangan lupa tap layar ya Piana, jangan nonton aja. itu mendukung anak muda yang baru, yang segar, seperti nama Budi Satrio ya, itu bagus. Itu Ayu Saraswati, Saraswati. Tapi itu tadi waktu nggak di pasar. Saya melihat itu tentu nanti pemasaran basisnya adalah dengan data. Elektabilitas itu dari data survei. Tapi nama ini menurut saya layak untuk diteruskan. Namanya akan kemudian versus dengan nama-nama SNI, Sri Mulyani, Risma Harini, Sohibul Iman, ya kan? Inilah nanti publik yang perkasa, publik yang akan mungkin meramu ya. Kita nantikan siapa yang nantinya diusung oleh
partai politik yang hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Nur Rahmah Fitri welcome. Tap layar Nur Rahmah. Informasi itu kita akan berikan informasi dari dulu bagaimana evakuasi pendaki yang ke arah selatan Bangkok. Aku mau ke sana Itu ada Rizka. telepon dulu. Aku mau ke sana ke Jatim. Tapi apalah daya. Jarak kita jauh. Welcome. Kaki apa no? Wong kan sing iku nang. Mbok kuningan. Abang mau ke sana Riz. Ke Surabaya, ke Gresik ya? Aku pindah. Pindah ke mana? Semarang. Oh, pindah Semarang. Kenapa nggak di Jawa Timur? Rizka lihat apa itu? Riz. Rizka lihat apa itu? Lihat hantu. Coba abang lihat. Karena malam hari ini seluruh bangsa Indonesia Tuti Pujawati welcome. Di sini Tuti, jangan capture layarnya. Hatiba welcome. lalu ada Ralph Scheunemann, warga negara Jerman tapi pendukung Coba abang lihat. Lihat apa itu? Rizka lihat apa itu? Coba abang lihat. Saya juga harus memperkenalkan bahwa ia memiliki seorang putri bernama Claudia yang merupakan pemain Wong campur lapor. di Piala AFF Putri tahun 2023. Lalu Claudia menjadi top skor dan pemain terbaik. Itu karena bapaknya atau karena ibunya? Lalu kemudian yang sangat tetap juga artis yang nomor di level 16 itu pelatih punya suka Udah Riz. Abang turun dulu ya. Semangat untuk Rizka. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Budi Sudarsono